Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Triazia. Saya adalah konselor laktasi sekaligus foundernya bayibunda.id. Selamat datang di video kelas pendampingan penggunaan booster ASI bayibunda.id. Namanya Bu Bos. Sebelum kita mulai kelasnya, saya akan sampaikan dulu bahwa nanti di kelas ini ada beberapa slide ya, penjelasan materi tentang pemberian ASI yang benar. Ini berfungsi untuk mengenalkan kembali kepada kita bahwa ada cara pemberian ASI yang tepat, sehingga penggunaan booster Anda nantinya bisa efektif. So, jangan buru-buru minum booster ASI Anda, jangan buru-buru beli booster ASI kalau Anda nggak paham tentang pemberian ASI yang tepat itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan kelasnya. Kenapa sih kita harus berjuang untuk memberikan ASI? ASI merupakan nutrisi yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan sepaket pada saat bayi itu lahir. Jadi, ibu bisa memberikan nutrisi terbaik bagi bayinya. ASI sudah didesain segitu sempurnanya agar dia tepat untuk tumbuh kembang seorang bayi manusia. Dalam diagram ini, kita bisa melihat bahwa ASI itu komposisinya sekitar 88,1% adalah air. Kemudian laktosa sebesar 7%. Lemak sekitar 3,8%, protein sekitar 0,9%, serta nutrisi pendukung lain seperti vitamin, mineral, dan probiotik sekitar 0,2%. Ini adalah desain yang sangat sempurna untuk bayi manusia. Kalau bayi hewan, katakan sapi, dia mempunyai protein pada susunya sangat tinggi. Ini untuk membentuk massa otot sapi, karena bayi sapi harus segera berdiri pada saat dia lahir dan mencari makan sendiri. Tidak demikian kan untuk bayi manusia? Nah, ada info yang sangat menarik bahwa dalam ASI juga terkandung oligosakarida. Oligosakarida itu merupakan rantai gula yang sangat sederhana, yang sekaligus bisa menjadi zat antiinfeksi pada bayi. Meskipun oligosakarida ini ditiru oleh produsen susu formula, namun mereka tidak bisa meniru yang sama persis dan sangat spesial. Sehingga ASI masih menempati posisi nutrisi terbaik buat bayi. Sebuah penelitian memperlihatkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI kurang dari 3 bulan memiliki IQ yang lebih rendah daripada bayi yang mendapatkan ASI 6 bulan atau lebih. Selain itu, pemberian ASI juga sangat bermanfaat bagi perkembangan psikis bayi. Bayi-bayi ASI mempunyai bonding atau hubungan kasih sayang yang sangat tinggi pada ibunya. Secara psikis, pemberian ASI juga meningkatkan bonding. Bonding adalah hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi. ASI juga bisa merangsang perhatian anak kepada dunia luar. Selain itu, pemberian ASI juga berdampak pada peningkatan perilaku sosial anak yang lebih baik di kemudian hari. Selain itu, ASI juga bisa memutus rantai kemiskinan karena pemberian ASI hingga 2 tahun terbukti menurunkan resiko kesakitan dan kematian bayi. Pada saat kesakitan itu menurun angkanya, maka biaya berobat pun bisa dipangkas. Selain itu, ASI juga terbukti pada peningkatan IQ bayi, sehingga pada saat dewasa pendapatannya secara ekonomi juga lebih baik. Masalah paling sering yang masuk ke bayibunda.id berkaitan dengan laktasi adalah persepsi ketidakcukupan ASI. Nah, biar Anda paham bagaimana sih ASI itu dikatakan cukup. ASI dikatakan cukup apabila selain Anda melihat ASI itu cukup banyak, Anda juga bisa memperhatikan bahwa sebelum dinenen payudara terasa sangat tegang atau keras. Banyak ASInya. Setelah dinenen, payudara terasa lembek atau lunak. Nah, pada saat bayi nenen, dia melakukan perlekatan dengan baik sehingga ASInya secara optimal masuk ke dalam tubuh bayi.
Bayi bisa melepas sendiri payudaranya, bukan ibu yang melepas ya. Bayi melepas sendiri payudaranya, kemudian tertidur pulas kurang lebih 3 atau 4 jam. Selain itu, perhatikan pipis atau BAK-nya bayi. Warnanya jernih dan minimal frekuensinya sekitar 8 kali sehari. Anda juga harus memperhatikan grafik KMS bayi ya, untuk memastikan kenaikan berat badan bayi sesuai dengan usianya. Slide ini mempelajari tentang prinsip produksi ASI. Produksi ASI itu sesuai dengan permintaan. Semakin ASI itu diminta oleh bayi, dinenen oleh bayi, atau semakin sering dikosongkan ASI dalam payudara, maka produksinya akan semakin banyak. Kalau ASI pada payudara tidak sering dinenen bayi, tidak sering diperah, lama-kelamaan ASI akan seret. Oleh karena itu, nanti pada saat Anda menggunakan booster ASI, Anda juga harus rutin mengosongkan payudara. Baik dengan cara nenen langsung atau dengan cara memerah ASI. Lakukan pengosongan payudara minimal setiap 3 jam sekali. Ada beberapa penyebab ASI menjadi seret. Antara lain, perlekatan bayi yang kurang baik, frekuensi dan durasi waktu menyusu yang kurang, penggunaan sufor dan DOT, ibu yang stres, lelah ataupun cemas, kemudian nutrisi ibu yang tidak tercukupi, serta penggunaan obat-obat tertentu termasuk kontrasepsi hormonal yang mengganggu produksi ASI. Nah, dalam slide ini kita akan mempelajari bagaimana cara agar ASI tidak seret. Yang pertama, lakukan pengosongan payudara secara rutin dan lebih sering. Kalau Anda tidak pernah memerah ASI, otomatis kan ASInya makin seret tuh. Anda juga harus rutin memerah ASI kembali minimal setiap 3 jam. Bila Anda menyusui bayi Anda secara langsung, setelah bayi Anda nenennya selesai, Anda bisa memerah ASI. Tidak perlu menghiraukan berapa isi atau volume ASI perah yang dihasilkan. Memerah ASI selain mengumpulkan ASI perah, tujuannya juga menstimulasi payudara untuk menghasilkan ASI lebih banyak. Power pumping di malam hari, Anda bisa menyiapkan waktu sekitar 1 jam. Lakukan ini sekitar 14 hari berturut-turut. Insya Allah ini juga efektif untuk meningkatkan kembali produksi ASI. Kemudian menyusuilah dengan cara yang benar. Perhatikan perlekatan bayi serta perhatikan durasi menyusui bayi. Hindari alkohol dan rokok. Jika Anda menggunakan alat kontrasepsi, pilih yang paling aman untuk ibu menyusui agar tidak mengganggu produksi ASI. Sebisa mungkin, hindari penggunaan susu formula atau MPASI yang terlalu cepat. Penggunaan susu formula atau MPASI yang terlalu cepat membuat bayi lebih kenyang sehingga dia tidak mau menyusu secara efektif. Ini tentu saja bisa menurunkan produksi ASI. Pakailah atau gunakan MPASI tepat saat bayi berusia 6 bulan. Bila ada gangguan kenaikan berat badan bayi, Anda harus menghubungi konselor laktasi atau dokter spesialis anak yang dekat dengan Anda. Nah, slide terakhir ini menjelaskan pentingnya dukungan orang sekitar bagi ibu menyusui. Dukungan bisa berasal dari suami maupun keluarga. Oleh karena itu, lakukan diskusi dengan keluarga Anda. Berikan pemahaman pada keluarga Anda bahwa pemberian ASI adalah pemberian nutrisi paling baik untuk bayi Anda. Minta mereka mensupport pemberian ASI. Itu dulu ya kelas yang bisa Bu Bit sampaikan dalam video ini. Semoga bisa dimengerti, dipahami sebelum menggunakan booster ASI. Booster ASI sifatnya hanya suplemen makanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. Suplemen menjadi tidak berguna apabila pemberian ASI-nya kurang tepat. Jadi, yang ASI-nya lagi seret silakan dibetulin dulu ya pola pemberian ASI-nya sembari menggunakan booster ASI. Terima kasih sudah menyaksikan video kelas pendampingan booster ASI ini.
Tetap semangat ya pejuang ASI, semoga bisa menyusui hingga 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.